Selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, keberkahan, dan petunjuk untuk langkahmu ya. Oke, ini adalah judul yang aku janjikan di video tentang siapa sih leluhur atau sosok yang menjaga kamu. Ini adalah tentang kamu, siapa kamu di masa lampau, di past life kamu, dan bagaimana kehidupanmu ya. Nah, mengenai past life atau reinkarnasi yang kita ngintip di masa lalu, kamu kayak gimana sih kehidupannya? Pastinya ini adalah atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengintip kehidupan tersebut. Mungkin ada yang beberapa kali kalian udah reinkarnasi ya, karena aku pernah baca di bukunya Dr. Brian Weiss tentang Many Lives, Many Masters ya. Ada yang malah 89 kali. Setiap kali turun ke bumi, turun ke dunia, dilahirkan ke dunia, ada misi-misi tertentu. Nah, yang diperlihatkan ke sini mungkin hanya secuplik atau beberapa cuplik, beberapa fragmen-fragmen kehidupan kalian. Jadi pastinya nggak mungkin akurat, cocok 100% ya. Mungkin bagi kalian yang tertarik ke past life ini ya nggak semua sih tertarik ke past life. Mungkin ada yang nggak percaya juga, ya monggo ya, itu aku serahkan kepada kalian, dan aku juga nggak maksa kalian untuk kayak memasuki ranah ini, karena aku pun juga masuk ke ranah ini ketika aku udah tertarik ke tarot, ketika aku udah masuk ke ranah spiritual gitu. Ciri-cirinya ya, bagi kalian yang tertarik tentang past life ini, kalian ini memang dimungkinkan udah pernah mengalami kehidupan masa lampau. Misalnya kalian ini kayak udah dewasa dari umur kalian. Bagi kalian yang masih muda ya, kalian tertarik kepada budaya-budaya tertentu, misalnya Jepang, misalnya Cina, misalnya Viking, kayak gitu. Berarti kalian ini bisa dimungkinkan pernah berada di lingkungan tersebut ya. Deja vu juga, mimpi juga ya, dan punya insting kuat, biasanya punya intuisi kuat ya. Ada 3 pal ya lovelies. Ini pal 1 biru, pal 2 pink, pal 3 kuning. Tapi pastinya memang agak sulit untuk melihat bagaimana kehidupan masa lampaumu, siapa kamu di masa lampau ya. Tapi anggap aja ini sebagai suatu pembelajaran, suatu masukan ya, seperti itu. Monggo ya dipilih, mau pilih yang mana. Nanti bebas kamu mau komen di kolom komen ya, di kolom komentar. Makasih banyak ya. Aku akan mulai dari pal 1 ya, bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih lilin biru ini ya. Oke, tempat lilin. Nah, kita akan lihat siapa kamu di masa lampau dan bagaimana kehidupanmu ya. Kita lihat di tarotnya ya. Tapi sekali lagi, ini adalah suatu pembacaan umum ya. Jadi ambil mana yang cocok buat kamu. Ada 1 pedang, 8 koin. Oke, 1 koin. Oke, Sah Banu di Empress ya. Daughter of Sword. 8 koinnya sampai 2 kali. Aero Pentacle 8 koin. Oke. Siapa kamu di masa lampau? Jadi yang terlihat untuk pile biru ini ya, kamu di masa lampau, ini ada 1 pedang, ada 1 koin. Merupakan awal-awal kamu diturunkan ke dunia. Mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tapi rada awal-awal gitu ya. Nah, ini ada energi 1 nih, 1 pedang, 1 koin. Dimana di awal kehidupan tersebut kamu ditanamkan suatu pembelajaran tentang kehidupan, seperti digambarkan Ace of Pentacle. Seperti digambarkan 1 pedang ya, aku sih rasa ada sesuatu yang intinya tuh jiwamu ini ya, nantinya tuh diturunkan beberapa kali ke dunia ini, ada misi memang. Dan nggak cukup hanya dalam 1 kali kehidupan. Aku tahu konsep tentang Tuhan Maha Adil dari reinkarnasi. Dulu aku merasa hidup nggak adil. Di mana adilnya? Aku suka nyari-nyari di mana adilnya. Kayak nggak adil aja gitu loh. Nah, ketika aku berkenalan dengan reinkarnasi,
ada keadilan tersebut aku lihat ya. Oke. Nah, di sini kan aku lihat juga ada 8 koin ya. 8 koin. Jadi di awal-awal kehidupan ini, di past life kamu tuh banyak belajar berbagai hal. Terutama kalau aku lihat di sini ya, bagaimana kamu menapaki suatu kehidupan dengan kayak lebih ke suatu kemandirian sih kalau aku lihat ya. Bagaimana kamu haus tentang pengetahuan, bagaimana kamu haus tentang menjadikan kamu menjadi kamu yang seutuhnya. Kamu belajar kehidupan dan tentang keadilan juga, seperti digambarkan Daughter of Swords. Jadi aku lihat ya, di masa lalu kamu terlahir sebagai seseorang yang terlahir dari keluarga kalau dari dulu tuh kan kerajaan-kerajaan tuh kayak di Inggris itu kayak dia tuh kayak ada lord gitu ya. Di kita juga mungkin ada kali ya, kayak lord kayak gitu. Mungkin kalau di Jepang kayak shogun gitu kali ya. Jadi kamu terlahir di keluarga tersebut. Karena aku lihat ada energi sahbanu atau di Empress. Kamu terlahir berkecukupan. Namun di sini kamu melihat, walaupun kamu terlahir misalnya kayak berkecukupan, kamu melihat banyak ketidakadilan. Kamu melihat banyak sesuatu ini, kehidupan ini kayak nggak berimbang. Makanya di sini ya, walaupun kamu terlahir penuh kemapanan, penuh kenyamanan, kamu merasa di luar sana nggak adil. Jadi aku lihat bisa saja kamu di sini belajar untuk membuat keadilan itu dari tanganmu. Karena aku lihat bisa saja kamu malah ikut memerangi kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang justru kamu terlahir di situ. Seperti digambarkan Daughter of Swords. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, di Eight of Coin ini ya, ini kan 8 koin. Aku sih lihat ya, walaupun kamu juga sebagai sosok yang berjuang, kamu mengangkat pedang, mengangkat senjata, aku sih lihat ya, kamu juga belajar pengetahuan, kebijaksanaan, karena kamu punya privilege, punya kesempatan ke sana yang orang lain, orang kebanyakan pada waktu itu enggak. Jadi aku lihat kalau masak ya, ini sih namanya pembacaan umum. Aku lihat sih lebih di mana waktu itu masak, kalau perang itu masih pakai pedang. Kalaupun ada senjata itu baru awal-awal aja. Kayak gitu yang aku lihat. Kayak lebih ke revolusi Perancis. Kayak masa-masa ketika kalau di Jepang itu shogun itu kayak ada pengaruh barat udah mulai masuk. Jadi senjata-senjata kayak senjata api itu udah mulai ada kalau aku lihat seperti itu ya. Coba aku tarik klarifikasi ya please. Kalaupun kalian terlahir ya sebagai perempuan, aku rasa itu kamu bisa saja berjuang melalui kayak Ibu Kartini, melalui pengetahuan, melalui pendidikan. Kalau aku lihat ya, dan kamu merasa kamu berjuang juga untuk gendermu waktu itu. Ya, walaupun seperti digambarkan Daughter of Swords ini ya, karena dia juga energinya feminim, bisa saja kamu kayak menggebrak tradisi yang sepertinya kuno banget, yang kayak menurut kamu udah gak masuk akal gitu ya. Oke, coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Bagaimana sih kehidupan masa lampau kamu? Ya, leluhur kamu ini kalau aku lihat sih lumayan orang yang terpandang lah pada masa itu ya. Oke. Kalau aku lihat dari daerah ya, kamu ini bisa saja di daerah yang Asia tuh kayak Jepang, kayak Cina, kayak Mongolia. Kalau aku lihat ya, mungkin juga di Nusantara iya, mungkin juga di daerah Jazirah Arab juga iya. Kalau aku lihat ya, tuh kamu menggebrak suatu tradisi.
kalau aku lihat. Six of Pentacle. Di sini juga kamu belajar berbagi, dimana orang waktu itu mungkin memungut pajak dari orang-orang yang kesusahan, tapi di sini kamu malah belajar berbagi. Ada 6 koin, dan itu diturunkan sampai sekarang. Sepertinya ya orang tuamu pada waktu itu ya, Lovelies, kayak memberikan kebebasan, karena sepertinya keluargamu ini lumayan terbuka secara pemikiran ya, kalau aku lihat, karena ada 1 pedang, Page of Cup. Ya, kebanyakan energi muda ya kalau aku lihat di sini. Two of Cup. Kamu juga ya, kenapa juga kamu berjuang untuk keadilan, juga berjuang untuk cinta. Mungkin ya ada yang kebawa ke masa kini, dimana kamu kayak ketemu seseorang yang kayak udah familiar banget, punya koneksi kuat, tapi kalau di logika ini tuh kayak nggak bisa, kayak koneksinya kuat banget. Ini paling aku pilih juga ya, pas satu ini. Jadi aku kayak punya karmik sama seseorang, koneksinya kuat dan kayak nggak masuk akal gitu loh cinta tersebut. Nah, kamu juga memperjuangkan cinta. Mungkin cinta itu ada yang sampai tidak kejadian ya, tapi kamu kayak cintanya nggak pernah padam. Walaupun udah beberapa kali reinkarnasi, mungkin di kehidupan sekarang ada yang punya seperti itu. Tuh, Temperance. Kamu seperti digambarkan Temperance ini kan di sini ada energi kayak malaikat gitu ya. Jadi aku rasa di kehidupan sekarang kamu kayak menyeimbangkan satu urusan yang belum selesai gitu loh, Lovelies. Oke, apalagi yang aku lihat ya. Oke, pertanda yang kamu punya ya, bahwa kamu punya past life untuk file ini, kalau aku lihat sih lebih ke dimana kamu kayak tertarik pada budaya-budaya tertentu. Kalau aku ya, Jepang. Makanya aku tuh gak suka banget kalau apa tuh gak teratur. Orang yang naik motor sembarangan gitu ya, pakai jalur berlawanan, itu aku gatel banget liatnya kayak gitu-gitu. Aku suka yang teratur. Dan memang ya bisa saja aku juga terlahir kayak di daerah-daerah Asia yang atas itu apa ya, kayak Asia yang kesana. Mungkin Jepang, kan aku tertarik banget sama Jepang. Aku disiplin orangnya, ya kayak gitu. Kalau mengejar sesuatu aku kekeh, gitu. Kayak gitu-gitu ya. Coba kamu nanti komen aja. Kamu bisa dimungkinkan ya di hidup yang aku lihat ini mati muda karena kamu berperang. Gitu. Karena kamu berperang, memperjuangkan apa yang kamu percaya. Gitu, Lovelies. Mudah-mudahan sih cocok ya. Mudah-mudahan sih cocok. Oh, sebentar ya, ini ada intuisi masuk. Aku rasa untuk beberapa kasus ya, kamu terlahir sebagai seorang putri atau seorang permasyuri raja ya. Mungkin bagi kalian yang maskulin, bisa saja kalian dulu terlahir perempuan, feminim, dimana kamu mungkin mengalami suatu pernikahan yang kayak dipaksa gitu ya, tapi kamu sebenarnya punya cinta, dan disitulah kamu berjuang untuk keadilan, melihat kehidupan dengan kacamata lain dan ingin merubah situasi untuk kehidupan yang lebih adil. Mungkin itu juga yang kamu rasakan sekarang, di mana kamu ingin berbuat keadilan, ingin membentuk suatu masyarakat yang adil, sejahtera, senang kepada keteraturan, senang kepada sesuatu hal di mana kamu membantu orang-orang yang kesusahan dan masih haus ilmu ya. Makasih ya Pak Satu sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih pink ya, tempat lilin pink ini tentang siapa sih kamu di masa lalu dan bagaimana kehidupanmu. Coba kita lihat ya, tapi tetap ya ini ada sesuai dengan apa yang Tuhan udah izinkan kita lihat ya. Oke, ada Sah of Sword atau Raja Pedang, Raja Tongkat dan 3 koin. Two of Pentacle, The Devil, and Six of Cup. Oke. Oke, Pal 2. Jadi yang aku lihat di sini ya, kalau kamu ya ini, siapa kamu di masa lalu itu? Kamu seperti aku lihat di energi Shah of Staff atau Shah of Sword, ini kamu terlahir dari keluarga yang terpandang.
sepertinya yang aku lihat di sini, ini bisa saja di Nusantara, bisa juga kalau aku lihat daerah Eropa, daratan Eropa ya, juga daratan kayak Asia Tengah, Afrika. Karena apa ya? Di era yang aku lihat kamu berada ya, ini apa sih? Era dimana peradaban itu baru kayak baru muncul tuh beberapa kasus ya. Jadi misalnya tentang penggunaan peralatan yang menggunakan api, kalau aku lihat ya. Jadi di sini kayak senjata api itu belum untuk beberapa kasus. Begitupun di Nusantara. Dan seperti aku lihat di sini ya, 3 koin ini artinya bisa saja untuk beberapa kasus kamu ini terlahir dari kayak keluarga saudagar, gitu lovelies. Jadi bisa dimungkinkan juga kamu ini dari masa muda udah banyak kayak jalan gitu loh, traveling. Nah, aku lihat apalagi kalau terlahir sebagai Viking, pasti kamu mengembara, menaklukkan daerah ini, daerah itu, gitu ya kalau aku lihat. Nah, di sini kan ada 6 koin, 6 piala. Dimana sebenarnya ya kalau tentang penaklukan suatu area yang aku lihat di sini, banyaknya ini kamu kayak nggak sepaham. Karena sebenarnya jiwa kamu ini jiwa yang lebih ke entrepreneur gitu, jiwa dimana kamu sepertinya lebih banyak cinta kasih kalau aku lihat. Jadi banyak banget di sini pertentangan yang aku lihat di jiwa kamu pada masa itu, seperti digambarkan 2 koin. Coba aku tarik klarifikasi ya. Ini sorry ya kok agak berisik ya. Ini tetangga aku kayak lagi bangun rumahnya ya, renovasi rumah, jadi kayak berisik say. The Devil ini aku rasa pada masa itu banyak banget praktek-praktek yang tidak manusiawi, atau praktek-praktek cult yang lebih ke apa ya, lebih ke kayak pemuja setan juga bisa say. Oke. Oke, sebentar ya, coba aku lihat tuh ada 7 tongkat. Jadi kamu kayak sepertinya berjuang dengan apa? Knowledge kalau aku lihat di sini. Walaupun secara pertamanya kamu kayak ikutnya itu seperti aku lihat di The Seven of One ini ya. Ikut berperang angkat senjata juga bisa. Ini ada The Tower, ada The Moon, ada Queen of Cup. Oke. Ini aku simpan di mana ya? Aku simpan di sini aja. Coba lilinnya tak geser dikit. Oke, kelihatan nggak? Oke, sebentar ya lovelies. Aku rapiin dulu biar kelihatan semuanya. Nah, di sini aku lihat ya, kamu berat memang, berjuang mengangkat senjata juga iya, berjuang dengan ilmu pengetahuan juga iya, karena di sini energinya tongkat. Jadi kamu sepertinya ingin meruntuhkan sesuatu yang kayak nggak masuk akal, kayak tentang cult gitu, pemujaan-pemujaan itu ingin kamu runtuhkan. Seperti itu. Jadi kamu lebih ingin memajukan peradaban. Kalau aku lihat seperti itu ya, lovelies. Karena kok aku lihat di apa sih, Netflix itu kan ada The Viking. Aku belum selesai sih nontonnya ya. Cuma banyak praktek-praktek yang dimana sepertinya kamu ingin meluruskan sesuatu, ingin memajukan peradaban kalau aku lihat ya. Dan di sini seperti digambarkan The Queen of Cup ya. Iya, seperti ini banyak perahu ya. Jadi banyak kamu berpetualang ke berbagai daerah. Jadi kamu melihat mungkin ya, karena kamu suka berpetualang dan memang orang tuamu ini kayak saudagar gitu ya, aku lihat ya. Kamu melihat banyak peradaban baru yang ingin kamu terapkan di daerahmu. Sekali lagi daerahnya macam-macam di sini aku lihat. Kayak gitu. Namun, misimu pada saat itu adalah untuk lebih memajukan peradaban, mengajukan pengetahuan, menancapkan suatu pondasi. Knowledge is power gitu loh ya aku lihat. Walaupun berat, terutama bagi yang di Afrika kalau aku lihat gitu lovelies. Nah, mungkin suatu misi yang atau suatu hal yang kamu bawa di kehidupan masa kini, karena kamu tertarik ke sini ya, kamu masih melakukan itu, ingin meletakkan suatu hal yang pondasinya tuh kuat, suatu
pondasi yang kuat tentang suatu kehidupan, terutama tentang pengetahuan, terutama tentang keadilan, terutama tentang kasih sayang. Kalau aku lihat, dan mungkin kamu masih suka traveling, dan kamu bisa saja tertarik untuk mengunjungi Afrika, benua Eropa, negara Asia, Nepal, Mongolia, kayak gitu ya aku lihat ya. Mungkin juga kamu ada jiwa bisnis ya, entrepreneurship di sini. Aku lihat untuk yang pilih pile 2 ini. Ini aku tertarik sedikit juga ke pile ini. Kamu ya di sini ya, walaupun tidak menuntaskan atau belum menuntaskan misi kamu. Kalau aku lihat di sini ya, karena di sini ada moon. Tapi kamu meneruskan ini di kehidupan kamu berikutnya, dan mungkin sampai sekarang. Gitu, lovelies. Ini khusus untuk file ini ya. Kayak aku ingin tarik klarifikasi lagi untuk kamu ya, lovelies. Sebentar ya, aku pakai tarot yang mana ya. Biar cocok dengan nuansa past life. Oke. Coba aku lihat kehidupanmu ini yang aku bawa ke masa ini ya. The Sun. Oh my god. Ini Six of Cup-nya ada lagi. Tadi mana ya Six of Cup? Ini Six of Cup. Dan di belakangnya lagi dong 7 tongkat lagi. Jadi sampai sekarang kamu tetap membawa satu misi, menegakkan keadilan, menegakkan peradaban, memerangi kebohongan yang sekarang ini banyak banget ya, memberikan pencahayaan kepada orang-orang, memberikan penerangan kepada orang-orang. Walaupun mungkin mau berkarir di bank misalnya, berkarir di suatu hal di mana nggak ada sangkut pautnya dengan edukasi, kamu mengedukasi melalui tulisan, melalui vlog, melalui TikTok atau apapun itu. Dan seperti digambarkan Six of Cup ya, aku rasa kamu suka banget tentang keharmonisan, kamu suka banget kedamaian, kamu suka banget terkoneksi dengan anak-anak kecil. Kalau aku lihat seperti itu ya. Apalagi aku lihat di sini ya. Oke. Mungkin untuk beberapa kasus ya di pile 2 ini, aku sih lihat Six of Cup ini ada bakat-bakat tertentu yang kamu bawa dari masa lalu, diturunkan dari leluhurmu, yang sepertinya juga mungkin leluhurmu dari ayahmu atau ibumu meningkat lagi ya. Nah, ada yang sepertinya punya suatu kebisaan memang, dan itu diturunkan ke kamu melalui bakat-bakat supranatural atau spiritual gitu. Tapi di sini aku lihat sih ya, kamu lebih kayak masih tetap ingin meletakkan suatu fondasi keadilan, penerangan, edukasi, dan seperti digambarkan 7 tongkat ini, kamu nggak berhenti dan kamu berani. Mungkin secara fisik kamu biasa aja, tapi kamu berani banget memerangi orang-orang yang nggak berani memerangi. Misalnya di kantor yang kecil aja deh, ada ketidakadilan, orang sih diam aja karena nggak mau cari aman, tapi kamu berani, dan risikonya bisa aja kamu kayak banyak pengkhianatan terjadi ke kamu. Karena kau berani di sini, kalau aku lihat ya, berani meruntuhkan sesuatu, berani runtuh sendiri juga. Yang penting kebenaran ditegakkan. Itu untuk yang pilih pile 2 aku lihat gitu. Jadi hidupmu di dunia yang sekarang ini ya, banyak tantangan ya, banyak cobaan. Tapi aku rasa ya, ke depan kamu akan seperti digambarkan 7 tongkat ini, kamu tetap berada di atas. Karena Tuhan selalu bersamamu. Kalau aku lihat, Tuhan bersama orang-orang yang berjuang untuk kebenaran. Gitu ya, pile 2, makasih banyak sudah nonton. Kasih jempol, bye. Halo pile 3, tadi kamu pilih lilin kuning ini. Ya, ini seperti ini sih ya lilinnya. Oke, coba kita lihat ya, siapa kamu di masa lampau dan bagaimana kehidupanmu. 4 of Staff. Oke, 4 tongkat ya. Nafs, the devil. Oke. Ace of Coin. King of Sword. The World. Ada the Tower. Oh my god. Oke.
Oke, Pal 3. Jadi yang aku lihat di sini ya, kamu dulu seperti digambarkan King of Swords adalah seseorang yang kayak semacam panglima gitu ya, panglima perang, pejuang, a fighter kalau aku lihat. Seseorang yang melawan kemapanan seperti digambarkan 4 tongkat ini. Walaupun kalau aku lihat ya beda sama pile lainnya, kamu terlahir sebagai orang biasa, tapi kamu bangkit menjadi seorang yang berjuang untuk mereka, untuk kamu juga. Ini si King of Swords-nya kamu lihat ya, matanya sih teduh, pedangnya ditaruh gitu loh, kayak ditaruh nggak dihunuskan. Karena sebenarnya kamu menginginkan perang ini tidak menumpahkan darah. Suatu hal yang kamu ingin tegakkan ini, sesuatu yang ingin kamu runtuhkan seperti digambarkan The Tower, nggak pakai darah, damai. Tapi pada zaman itu ya, aku lihat sih eranya ya, kayak eranya ini pada zaman yang Tuhan izinkan aku dilihatin ke aku ya, ke kalian melalui aku. Ini pada zaman-zaman sepertinya bisa agak kekinian sih, bisa agak kekinian ya kalau aku lihat. Mungkin zamannya Perang Dunia 1, jadi udah ada senjata api ya. Aku lihat areanya ini macam-macam ya. Jadi ada yang di Nusantara juga. Ada yang di Eropa kebanyakan nih kalau aku lihat di sini. Nusantara ada, di Eropa ada, di Asia juga ada. Nah, di sini ya, kamu pada masa itu memang sepertinya banyak banget hal-hal yang orang tuh kayak dibelenggu oleh suatu nafsu. Ya kayak zaman itu ya Perang Dunia 1 kan udah ada Hitler kalau nggak salah ya, yang dia tato nyaplok Polandia kalau nggak salah di Perang Dunia 1 kalau nggak salah ya. Coba nanti kamu komen aja bagi yang tahu sejarah. Karena aku tuh pernah baca Perang Dunia 1 tuh sebenarnya nyambung ke Perang Dunia Kedua kan. Karena aku tuh kalau nonton film ya, misalnya dulu nonton film Saving Private Ryan sama nonton film apa gitu, aku tuh kadang-kadang nggak nyambung, ini apa bedanya Perang Dunia 1, Perang Dunia Terus apa hubungannya dia nyaplok ini, dia nyaplok itu. Ini Hitler terlibat di dua-duanya nggak sih? Kayak gitu-gitu saya. Jadi aku tuh memang ya kayak lebih tertarik kepada hal-hal seperti ini. Mungkin aku juga pernah ada di zaman itu, tapi aku nggak pernah, ciri-cirinya tuh kan ada deja vu, ada mimpi, dan kamu tertarik pada budaya tertentu. Walaupun aku spesifiknya tertarik kepada budaya Jepang, tapi aku tertarik juga kepada ini, gitu, kepada perang-perang dunia ini, gitu, Lovelies. Jadi aku rasa di sini ya, kamu ingin memerangi suatu ketidakmapanan. Kamu terlahir dari keluarga biasa, tapi kamu ingin memberikan pencerahan kepada kamu dan orang-orang sekitarmu seperti digambarkan Ace of Coin. Jadi menurut kamu pada zaman itu kamu merasa apa sih yang diperjuangkan? Kenapa nggak diperjuangkan hal-hal yang lebih untuk kemaslahatan? Itu yang aku lihat di sini. Seperti digambarkan The World ini kan ada ular yang gigit ular. Ini lambang infinity juga yang aku lihat ya. Ular gigit buntutnya kalau aku lihat. Dan di sini ada energy the world di mana ada orang telanjang. Kamu ingin dunia ini berubah dengan banyak canda, banyak cinta, banyak keberkahan, bukan hal-hal yang meruntuhkan. Seperti digambarkan The Tower sama nafs ini. Karena pada waktu itu memang banyak orang yang kayak keserakahan gitu, kayak Hitler, Mussolini, kayak gitu, Lovelies ya. Coba aku tarik klarifikasi ya. Untuk apa yang kamu bawa ke masa kini. Kamu terlahir ya, kalaupun kamu sekarang feminim, bisa saja dulu kamu maskulin, kamu laki gitu loh ya. Dan dari ras yang berbeda juga ada ya, walaupun aku rasa untuk di Nusantara juga ada. Jadi kalau di Nusantara bisa saja kamu berjuang untuk kemerdekaan negerimu sendiri, dan kamu merasa si belenggu ini, karena pada waktu itu orang masih kayak sendiri-sendiri berjuang, dan kamu mau ada suatu seperti digambarkan 4 tongkat, pencerahannya itu kayak lebih untuk persatuan gitu loh. Karena ini tentang kestabilan kan, Four of Staff ini, Page of Coin. Tuh, kamu berjuang. King of Swords di sini, Knight of Swords. Mungkin keluar.
Ace of Cup. Aku rasa, oh my god, ada 4 tongkat, ini 4 tongkat juga. Aku rasa ya, di masa yang sulit ini, kamu jatuh cinta pada seseorang. Yang dimungkinkan, ya, cinta yang saling mencintai, tapi nggak nyampe ke 4 tongkat, nggak nyampe ke dalam suatu hal di mana kalian bisa jadi bersatu. Karena perang, kan dimungkinkan kamu mati muda di sini, karena aku lihat energinya ada Page sama Knight. Page of Swords juga. Tuh. Page of Swords juga. Jadi bisa saja yang dibawa kamu ke masa sekarang ada suatu hubungan cinta yang saling mencintai. Ketemu soulmate kamu yang kamu ketika ketemu langsung ada koneksi. Karena belum selesai gitu ya. Oke, yang dibawa ke masa kini, ya aku lihat di sini juga kamu ingin meletakkan suatu hal di mana itu damai, di mana itu harmonis, di mana lebih baik menari, lebih baik cinta dibandingkan suatu hawa nafsu. Yang aku lihat di sini sekarang perangnya perang media sosial, perang hoax. Jadi kamu melawan itu semua yang aku lihat di sini. Dan kamu ya sepertinya kalau aku lihat di sini untuk kehidupan percintaan mau bisa saja kamu oke ya. Tapi untuk lain hal kamu masih tetap berjuang untuk kestabilan. Kamu berjuang untuk meletakkan banyak kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi kamu bisa saja punya yayasan, menolong orang. Kalaupun nggak punya, kamu kayak menolong orang di finansial, di nasihat, seperti itu ya. Coba aku tarik klarifikasi lagi loh, please. Aku pakai kartu lain ya. Maaf kalau ada berisik karena sebelah aku lagi renovasi. Mudah-mudahan sih nggak ketangkap kamera ya. Ketangkap mikrofon kamera maksud aku ya. Oke. The tower 2 kali the towernya. Oke. Dimungkinkan ya bagi kamu yang nonton video ini, di masa sekarang kamu tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Kamu tumbuh menjadi orang yang punya kedudukan, bisa dimungkinkan di masyarakat atau di kantor, di mana pada satu titik pernah kamu mengalami suatu keluruhan di finansial atau di mana, tapi itu menjadikan kamu kuat karena kamu menjadi inspirasi atau contoh orang-orang yang pernah jatuh seperti kamu dan kamu bangkit. Gitu yang aku lihat ya, seperti juga digambarkan di sini ada the Wheel of Fortune. Sepertinya di kehidupan ini ya, untuk pile 3 ini kamu memetik karma baik kamu ketemu cinta sejatimu. Oh my god, merinding. Tapi aku nggak pilih pile ini loh ya. Kamu kayak ketemu cinta sejati di sini. Kamu menjadi orang yang, kalau aku lihat di sini kan ada law, ada order, ada karma, ada destiny. Kamu mencapai titik di mana kamu sepertinya memetik karma baikmu. Bisa saja di kehidupan masa lampau seperti aku lihat di sini ya, kamu mati muda karena kamu berperang, memperjuangkan keadilan, kestabilan, memerangi keserakahan. Dan di sini kamu masih mengalami suatu tower moment di kehidupan sekarang ya. Tapi ini untukmu karena kamu menjadi kamu yang seutuhnya. Untuk beberapa kasus kamu mewarisi ya, atau mendapatkan inisiasi dari semesta, bakat-bakat kepemimpinan, keteguhan hati, cinta, juga bakat spiritual dan supranatural. Untuk yang pilih pile 3 ini, 2 terbaik untuk pile 3 kan aku lihat kalian akan menjadi contoh inspirasi bagi halayak yang lebih ramai. Kamu punya kestabilan, kamu punya cinta sejati di sini. Kayak gitu ya. Makasih banyak ya pile 3 sudah nonton. Kasih jempol, bye.